Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik siswa SUPM Ladong yang telah penuh semangat untuk hadir di pembelajaran kita hari ini. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas mengenai penyusunan dokumentasi untuk kegiatan CPIB. Nah, untuk pembelajaran awal, di sini kita akan bahas mengenai baik itu pengertian, tujuan dan manfaat dalam penyusunan dokumentasi CBIB. Ada yang tahu kira-kira apa itu dokumentasi? Sebelum Ibu menjelaskan mengenai dokumentasi CPIB itu sendiri. Ada yang tahu? Kita jelaskan saja ya. Dokumentasi CPIB itu adalah untuk dokumentasi sendiri. Dia merupakan proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam kegiatan yang telah kita susun. Kemudian untuk dokumentasi CPIB itu sendiri, dia merupakan suatu proses dalam pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi yang berhubungan dengan kegiatan CPIB yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk fungsi dokumentasi itu sendiri, yang mana dokumentasi itu berfungsi sebagai acuan dalam penerapan prosedur kegiatan CPIB. Nah, sehingga dalam kegiatan pelaksanaan CPIB itu sendiri, dia tidak berubah-ubah sehingga sesuai dengan acuan yang telah kita buat. Kemudian yang kedua merupakan dia dapat menjamin konsistensi mutu dari hasil. Jadi kita konsisten dalam melaksanakan kegiatannya karena sudah ada acuan dari dokumentasi tadi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu menumbuhkan kepercayaan terhadap konsistensi mutu produk. Nah, karena ada acuan dari dokumentasi tadi, sehingga kita melaksanakan kegiatan CPIB itu tidak berubah-ubah. Jadi produk yang kita hasilkan itu konsisten mutunya. Kemudian untuk yang terakhir kali yaitu yang keempat, menghindarkan pengertian ganda. Jadi tidak ada keraguan karena dokumentasinya pelaksanaan kita itu sesuai dengan dokumentasi yang kita tunjuk. Kemudian selanjutnya, manfaat dokumentasi CPIB itu sendiri, yang pertama yaitu pencapaian kesesuaian dan persyaratan pelanggan. Kemudian penyampaian training secara tepat. Yang ketiga, pengulangan dan ketelusuran. Yang keempat, penyampaian bukti yang objektif karena dia merupakan suatu dokumentasi yang tersusun. Yang terakhir merupakan evaluasi efektivitas dan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, kemudian adapun ruang lingkup dari dokumentasi itu sendiri, yang pertama, ini jangan sampai dilupakan ya, adik-adik semua harus ingat bahwasanya ruang lingkupnya itu terdiri dari yang pertama pengumpulan informasi, yang kedua menata dan mengolah informasi yang ada, yang ketiga menyimpan informasi, yang keempat itu mencari kembali informasi yang sudah kita susun, yang kelima mendistribusikan informasi, dan yang terakhir memudahkan untuk mencari informasi itu sendiri. Nah, itulah yang salah satu manfaat dari penyusunan dokumentasi dalam kegiatan CPIB. Jadi dia mempermudah dalam segala hal, baik itu dalam ruang lingkup dokumentasi. Kemudian sementara jangkauan dari dokumentasi CBIB itu sendiri ada yang pertama tipe dan ukuran organisasi. Maksudnya organisasi dalam pelaksanaan produksi benih tadi. Dia ada tipe dan ukuran organisasi dalam diantaranya itu jenis usahanya, klasifikasi organisasi, segmentasi usaha, dan struktur organisasi. Kemudian kedua, kompleksitas dan interaksi proses. Nah, dia merupakan proses kegiatan usaha dan komoditas yang diusahakan, artinya komoditas yang kita benihkan.
Kemudian yang terakhir kompetensi sumber daya manusia. Nah, background pendidikan dari manajemen dalam suatu balai produksi pembenihan tersebut. Kemudian kita akan dari pengertian, tujuan dan ruang lingkup tadi ada yang bertanya kira-kira? Atau sudah jelas? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke langkah-langkah penyusunan dokumentasi CPIB. Nah, di sini merupakan kegiatan inti dalam penyusunan dokumentasi CPIB. Jadi kita bahas mengenai langkah-langkahnya terlebih dahulu. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita harus pelajari dulu persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan dokumentasi kegiatan CPIB. Kemudian yang kedua, kita menyusun alur proses produksinya. Yang ketiga, menyusun matrik cross reference atau daftar kendali dokumen. Jadi kita harus memiliki metriknya sehingga kita bisa mengendalikan dokumen apa saja yang terkait terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam kegiatan produksi benih atau kegiatan CPIB. Kemudian kita harus bisa menyusun SPO-nya. Dan yang terakhir, kita menyusun formulir yang sesuai dengan SPO yang sudah kita susun dan sesuai dengan kegiatan yang ingin kita lakukan. Nah, yang pertama sekali tadi persyaratan dokumentasi ya. Dengan persyaratan dokumentasi CPIB sesuai berdasarkan SNI CPIB nomor 8035 tahun 2019. Nah, dokumen tersedia sesuai dengan tahapan proses pembenihan di unit pembenihan masing-masing. Nah, tahapan-tahapannya harus konsisten sesuai dengan yang dilakukan pada unit pembenihan di mana saja sesuai dengan unit produksi tersebut. Kemudian semua informasi yang dibutuhkan dianggap penting bagi kegiatan di unit pembenihan harus didokumentasikan. Jadi ketika pada saat pelaksanaan dokumentasi merupakan kegiatan itu penting, kita tetap harus mendokumentasikan kegiatan tersebut. Ketiga, unit pembenihan menetapkan informasi yang perlu didokumentasikan dan melakukan pendokumentasian tersebut serta melakukan pemutakhiran terhadap informasi tersebut. Nah, apabila ada perubahan dari dokumentasi tersebut dengan ke arah yang lebih baik, berarti kita harus memutakhirkan dokumen yang ada. Kemudian kita harus mengingat pula untuk penilaian CPIB itu sendiri kita harus memeriksa bukti yang ada. Jadi ketika menyesuaikan dengan kualitas, jadi harus kita lihat bukti dari dokumentasi itu sendiri. Yang pertama adanya pengendalian, kemudian kesesuaian penerapan dengan persyaratan CPIB dan pelaksanaan sesuai dengan prosedur. Yang paling penting di sini yaitu kita harus tulis yang kita lakukan dan lakukan yang kita tulis. Jadi apa saja yang kita lakukan itu harus kita tulis dan yang kita lakukan harus yang sudah kita tulis, Kemudian dokumen untuk sertifikasi CPIB. Nah, dokumennya itu terdiri dari pertama pengajuan sertifikasi yang diantaranya fotokopi sertifikat MPM, fotokopi NIB, data umum unit pembenihan, struktur organisasi, daftar sarana dan prasarana, daftar SDM, daftar kendali dokumen, serta SKA dan hasil uji logam berat dari laboratorium. Kemudian yang kedua prosedurnya, yang ketiga formulir rekaman. Nah, jadi dari ketiga kegiatan tersebut kita harus menyusun dokumentasi yang sesuai dan tidak berubah-ubah kecuali memang ada pemutakhiran yang sesuai dengan ilmu kita. Kemudian kita harus bisa menyusun matrik cross reference atau daftar kendali dokumen. Nah, daftar kendali dokumen itu dapat digunakan sebagai acuan kita dalam penyusunan dokumentasi dalam kegiatan CPIB. Dia harus disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang kita buat. Jadi setelah kita susun alur proses produksinya, kemudian kita bisa melihat ruang lingkupnya, kemudian kita buat SPO-nya. Dari SPO itu lahirlah formulir yang akan kita gunakan untuk pemantauannya.
Kemudian baru dibuat di situ dokumen pendukung dalam kegiatan setiap sub-sub kegiatan, dan kita harus mencantumkan penanggung jawab sehingga mudah dalam pengontrolan dalam penyusunan dokumentasi. Itu nanti Ibu kasih contohnya. Contohnya bisa diunduh atau bisa Ibu kirimkan ke WA group ya. Nah, kemudian kita harus bisa menyusun SPO itu sendiri. Dari metrik tadi, kita harus bisa menyusun SPO atau standar prosedur operasional. SPO ini merupakan suatu dokumen yang menjelaskan tentang tujuan lingkup suatu kegiatan dengan penjelasan rinci bagaimana kegiatan itu dilaksanakan. Kemudian struktur dari isi SPO itu sendiri, dia ada tujuannya, tujuan kegiatan, kemudian ada ruang lingkup apa saja yang dilakukan, kemudian ada acuannya dari mana kita memiliki acuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian definisi dari kegiatan yang kita laksanakan, kemudian siapa penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan, kemudian pelaksanaan prosedur kerja dan dokumen terkait. Untuk tahapan penyusunan SPO itu sendiri, yang pertama review praktek kerja, yang kedua menyusun draft awal, yang ketiga meminta masukan terhadap draft awal, yang keempat review masukan, yang kelima editing, dan terakhir implementasi monitoring review. Kemudian setelah tersusunnya SPO, jadi kita bisa melihat formulir apa yang kita gunakan, yang dapat kita gunakan dalam SPO tersebut sehingga sesuai dengan dari SPO yang telah kita susun. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Kalau tidak ada pertanyaan, kita padai sampai di sini. Apabila ada kendala di kemudian hari, nanti bisa menjumpai saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.